Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kalian sudah belajar terkait dengan ancaman di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih strategi kita dalam menghadapi ancaman di bidang tersebut dalam membangun integrasi nasional. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu alat tulis, buku cetak, dan sesuatu yang menunjang pembelajaran. Jangan sungkan tanyakan apabila belum mengerti melalui WA kepada Pak Andi. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan juga di bidang politik. Pada hakikatnya ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan juga di bidang politik. Yang pertama adalah demokratisasi atau demokrasi, yang kedua adalah kebebasan, yang ketiga adalah keterbukaan, dan yang terakhir yang keempat adalah hak asasi manusia. 4 hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya dijadikan sebagai standar atau acuan bagi negara-negara lain yang tergolong sebagai negara berkembang. Dan negara-negara berkembang yang tidak memiliki hal-hal itu, keempat hal tersebut, itu masih dinyatakan belum sempurna disebut sebagai negara. Namun anggapan tersebut bagi Indonesia sepertinya kurang berlaku. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan juga tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan baik di bidang ideologi maupun di bidang politik. Indonesia pada hakikatnya merupakan sebuah negara demokrasi, bahkan negara demokrasi terbesar di dunia. Di Indonesia ada kebebasankah? Ada kebebasan, tapi kebebasan yang tidak semena-mena, namun adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Keterbukaan adakah di Indonesia? Pasti ada keterbukaan informasi, dan juga di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tercermin dalam dasar hukumnya, ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, strategi nyata yang seperti apakah yang dibutuhkan Indonesia untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan juga di bidang politik? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengembangkan demokrasi politik. Ya, Indonesia memang sebuah negara demokrasi dan bahkan demokrasi politik terbesar yang ada di dunia, karena pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbanyak. Dan ini menjadi sebuah potensi yang harus kita kembangkan, tidak hanya dari segi kuantitas saja, tetapi dari segi kualitas demokrasi politik, sehingga akan menghasilkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat membangun bangsa kita. Yang kedua adalah mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, karena pada hakikatnya masyarakat sipil lah yang memegang kendali politik yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga lainnya. Dan sekarang seperti yang kalian ketahui, terkenal sekali ada yang namanya reformasi birokrasi. Ya, ada 3 hal yang dikembangkan. Yang pertama adalah birokrasi yang bersih dan juga akuntabel. Yang kedua adalah birokrasi yang kapabel, dan yang terakhir adalah pelayanan publik yang prima. Kemudian yang berikutnya adalah memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan juga berwibawa, yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah, terutama sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian yang berikutnya adalah menegakkan supremasi hukum,
karena hukum pada hakikatnya adalah sama bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir yang mungkin ini sedang kita perbaiki lagi, karena dulu kita memang memiliki posisi yang sangat kuat di kancah politik internasional, tapi sekarang kita sudah mulai memudar. Entah kenapa, tapi sekarang sedang diperbaiki untuk Indonesia itu memperkuat posisi kita di dalam kancah politik internasional. Kemudian yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sebetulnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi terlebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisme oleh ahli ekonomi pada waktu itu, yaitu Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, WTO belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat, bahkan dapat dikatakan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepada kepentingan-kepentingan dari negara maju. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana sih strategi kita untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Yang jelas yang pertama adalah sistem ekonomi harus dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Dan juga kita harus mendukung dengan cara membeli atau mengkonsumsi barang-barang dari dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah pertanian harus dijadikan prioritas utama, karena dulu sebelum era reformasi Indonesia dikenal sebagai lumbung padi Asia, dan itu harus kita kerahkan lagi karena potensi negeri ini yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah perekonomian yang harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Jadi segala kebutuhan pokok terutama harus yang terjangkau, harus yang bisa dibeli oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah tidak bergantung kepada badan-badan multilateral lagi seperti IMF, Bank Dunia ataupun WTO, karena jujur itu sangat memberatkan bagi perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir adalah mempercepat kerjasama dengan sesama negara, baik itu negara berkembang atau negara maju, untuk menghadapi kepentingan-kepentingan bersama. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang seperti Indonesia itu perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi akibat adanya globalisasi. Seperti yang minggu lalu Pak Andi bahas, ada berbagai macam gejala-gejala seperti westernisasi, kemudian ada individualisme, dan kemudian ada hedonisme. Itu merupakan beberapa gejala dari sosial budaya negara-negara barat yang tidak perlu dan tidak boleh kita terapkan di Indonesia. Karena seperti kalian ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat ramah, kemudian negara yang memiliki banyak kekayaan alam, negara yang memiliki toleransi. Karena apa? Karena Indonesia memiliki berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan juga kebudayaan. Maka dari itu, untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, perlu kita tanamkan toleransi yang tinggi. Dan kita perlu juga tanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita, akan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dan juga akan pentingnya kebersamaan dalam gotong royong. Ya, itu perlu kita tanamkan, dan tekad untuk hidup bersatu itu yang penting. Itu beberapa hal untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya.
Dan kita sampai yang terakhir, yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan juga keamanan negara. Kalau kalian buka halaman 162, di situ ada dasar hukum terkait dengan pertahanan dan juga keamanan yang tertuang di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdapat 5 pasal. Bisa kalian baca sendiri ya, dari pasal 1 hingga pasal 5. Beberapa inti dari pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 diantaranya adalah komponen sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah TNI sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan. Kemudian yang kedua adalah Polri sebagai kekuatan utama dalam sistem keamanan. Dan yang ketiga adalah rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian dikenal juga sistem namanya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta atau biasa disingkat SISHAN Kamrata, yang terdiri dari 3 hal atau 3 ciri. Yang pertama adalah cirinya adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ciri yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional, baik itu air, laut, kemudian gas alam, minyak bumi dan lain-lain, itu didayagunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang terakhir adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis negara kepulauan. Ya, itu materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian pada minggu ini, sekaligus materi terakhir bab kali ini. Untuk minggu depan atau minggu depannya lagi mungkin kita sudah masuk ke ulangan tengah semester, jadi dipersiapkan dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih dan semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.